Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan masuk ke dalam chapter 8, Valuation of Inventories. Masih dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Eh, ada beberapa yang akan kita bahas terkait dengan isu dari inventory. Di antaranya adalah bagaimana kita yang pertama kita akan melihat inventory issue itu sendiri terbagi jadi 4. Kita akan lihat klasifikasi bagaimana perlakuannya untuk manufacturing company dan merchandise industry. Jadi karena dua industri ini memiliki nature recording inventory yang berbeda. Cost flow kita akan lihat bagaimana metodenya, kemudian inventory control, apa yang harus kita kendalikan, apa yang menjadi concern perusahaan terkait dengan inventory. Yang berikutnya adalah menentukan cost of goods sold. Nah, masih terkait dengan inventory, isu yang kedua yaitu adalah kita akan mengidentifikasikan apa saja sebetulnya biaya-biaya yang terkait dalam inventory. Kemudian di sini kita akan melihat pada bahasa berikutnya yaitu adalah perhitungan inventory dengan beberapa metode. Ada specific identifications, average cost, FIFO, ya. Dan nanti kita akan lihat sebetulnya best practice-nya mana yang kita pakai karena setiap inventory itu dia akan memiliki karakteristik untuk jenis industri yang mana. Nah, yang terakhir adalah apabila kita melakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja terhadap penghitungan inventory, maka dia akan berdampak terhadap laporan keuangan. Kondisinya nanti akan ada dua terkait dengan error di sini. Dampaknya apakah dia menjadi overstated ataupun menjadi understated. Nah, jadi ini kurang lebih bahasan yang akan kita detailkan ya kurang lebih ke dalam beberapa video berikutnya. Nah, kita pahami dulu sebelumnya bahwa sebetulnya apakah itu inventory ya. Inventory atau persediaan adalah are asset items that a company hold for sale in the ordinary course of business or goods that it will use or consume in the production of goods to be sold. Jadi dia mengatakan bahwa sebetulnya inventory adalah aset. Ya, inventory adalah aset. Jadi kalau aset teman-teman sudah paham ya bahwa aset itu ditaruh di klasifikasi uh, laporan keuangan statement of financial position ya. Jangan lupa statement of financial position terdiri dari apa saja ya. Nah, inventory adalah aset ya. Kemudian yang data company hold yang di hold oleh perusahaan untuk tujuan dijual ya. Kemudian in the ordinary course of business ya. Nah, ini ada kata-kata ordinary course of business artinya kita tidak akan menghold aset berupa inventory yang tidak masuk dalam kegiatan ordinary business perusahaan ya. Kemudian that it will use or consume in the production of goods to be sold ya. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa sebetulnya inventory itu bisa ada perlakuan yang berbeda terkait dengan jenis usaha yang berbeda. Ya, di sini dia sampaikan a merchandising concern such as Carrefour, ya, usually purchases its merchandise in a form ready for sale. Ya, Carrefour, kemudian Giant Supermarket, kemudian Lotte Mart itu adalah bentuk-bentuk dari perusahaan merchandising. Biasanya mereka membeli merchandise yang sudah siap dijual, ya. Dia menjual susu, sampo, sabun, hampir tidak ada perusahaan merchandise yang dia memproduksi barangnya tidak ready for sale. Artinya apa tidak ready for sale? Artinya dia tidak perlu membuat barang tersebut.
barang tersebut sudah jadi, masuk ke gudang, dicatat sebagai inventory. Emangnya ada ya Pak bahwa inventory yang tidak melewati uh, proses yang siap dijual? Ada. Nanti kita akan lihat ya bentuk perusahaan itu seperti apa. Nah, berikutnya adalah manufacturing concern ya. Nah, ini yang tadi sudah kita singgung, rupanya ada beberapa perusahaan yang memang memiliki inventory yang dia tidak ready for sale. Artinya apa? There should be proses untuk menghasilkan barang tersebut siap dijual ya. Maka kita akan sebut dengan manufacturing concern. Nah, apakah berbeda di dalam pencatatan awalnya? Ya, berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kembali lagi untuk manufacturing concern dia barangnya tidak siap dijual, artinya ada proses produksi. Nah, proses produksi nanti akan ada beberapa faktor, teman-teman harus recognize terlebih dahulu ya. Nah, kita akan lanjut ke bawah ya. Nah, sebetulnya ada beberapa komponen dari manufacturing inventory harus kita ketahui ya. Nah, untuk memproduksi suatu barang atau proses produksi itu membutuhkan beberapa item cost. Yang pertama adalah raw material barang mentahnya itu sendiri ya. Misalkan Anda memproduksi sabun mandi, maka artinya Anda membutuhkan bahan-bahan chemical untuk membuat sabun mandi ya. Yang menjadi inventory itu belum sabun mandinya, tapi misalkan esen pewanginya, misalkan deterjennya, misalkan bahan-bahan kimia lainnya itu masuk ke raw material inventory ya. Berikutnya adalah work in process inventory ya. Di sini sudah mulai melibatkan plus the direct labor. Tadi bahan-bahan mentah tadi untuk membuat sabun ya akan ada deterjennya, akan ada esen pewanginya, sudah mulai menambahkan unsur tenaga kerja di dalamnya ya. Masuk menjadi work in process inventory ya. Nah, berikutnya adalah finished good inventory ya. Companies report the cost identified with the completed ya sudah selesai but unsold, belum dijual unit on hand at the end of fiscal period sebagai finished good inventory ya. Nah, jadi teman-teman kesimpulan awal berbeda antara manufacturing company dengan merchandising company ya. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini dia sudah sampaikan. Jadi contohnya Carrefour dan Nissan adalah dua contoh yang berbeda ya, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat komponennya. Kalau dia merchandising company seperti Carrefour, Lotte, inventory-nya seperti ini ya. Simple, sederhana karena barangnya ready to sell, dia sudah sampaikan ya, sehingga pencatatannya langsung pada inventory ya. Akan tetapi kita akan lihat contoh yang berikutnya. Pada saat dia menjadi manufacturing company ya, tadi sudah disebutkan di atas ya, ada merchandise and finished good, work in process and raw material ya. Ini adalah 3 komponen tambahan pada saat perusahaan tersebut berupa manufacturing company ya. Itu yang membedakan pelaporan di sisi asetnya sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada summary ya dari jenis usaha ya. Yang tadi adalah merchandising company ya. Dia langsung cost of good purchase, cost of good sold ya. Kemudian selesai di cost of goods sold. Akan tetapi untuk manufacturing company akan ada 3 komponen, raw material, labor, dan biaya overhead ya. Biaya overhead ya, ini adalah biaya yang dikeluarkan terkait untuk memproduksi aset tersebut ya. Biaya-biaya overhead ini akan menambahkan harga pada barang siap dijual ya. Nah, kita melanjutkan kembali ya. Inventory cost flow. Companies that sell or produce goods report inventory and cost of goods sold at the end of each accounting period ya. Jadi ada suatu kebutuhan bahwa
perusahaan yang menjual dan memproduksi barang, dia harus report inventory and cost of goods sold di akhir accounting period ya. Accounting of periodnya bisa menjadi sangat berbeda-beda sekali. Kenapa bisa berbeda-beda sekali? Karena bisa jadi secara kumulatif at the end of accounting period adalah yearly ya, tapi apabila dibutuhkan maka sebetulnya end of the month itu bisa menjadi cut off untuk penghitungan inventory ya, tergantung seberapa besar tingkat perputaran inventory tersebut ya. Nah, kira-kira nanti pertanyaan kritikalnya yang harus teman-teman perhatikan, Pak, kira-kira kalau sirkulasi ataupun perputaran inventorinya cepat, kira-kira menurut logika Anda, apakah kita memerlukan checking of inventory cukup frequent atau jarang-jarang saja, Pak, setahun sekali? Nah, itu nanti menjadi critical questions ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Perusahaan menggunakan two types of system for maintaining accurate inventory record for this cost ya. Ada perpetual system dan periodic system ya. Teman-teman harus bisa memahami apa perbedaan perpetual dan periodic system ya. Cirinya nanti sebetulnya akan terlihat di jurnal. Cuma kita akan pahami dulu secara konsepnya ya. A perpetual inventory system, saya sudah highlight warna biru, continuously track changes ya in the inventory account ya. Di sini ada continuously track changes, so every changes ya kita akan lihat bagaimana kita bisa men-tracking setiap perubahannya. Changes ini apa Pak? Oh iya, ada pembelian, ada penjualan, langsung di recognize ataupun kita bisa tracking ya. Nah, ada beberapa perbedaan di sini. Inventory account as the occurs setiap kejadian, artinya the accounting feature of perpetual inventory systems are as follow ya. Nah, di sini sudah highlight saya warna merah ya. Purchase of merchandise for resale of raw material for productions are debited to inventory ya, rather than purchases. Oh, jadi cirinya kalau dia perpetual, debitnya adalah inventory ya. Freight in atau biaya angkut debited to inventory, not purchases ya. Jadi sudah ada pengulangan ya, cirinya perpetual dia selalu debit to inventory, debit to inventory ya. Cost of goods sold is recorded at the time of each sale by debiting cost of goods sold and crediting inventory. Muncul lagi inventory-nya ya. Nanti kita akan lihat apakah pada saat dia periodik ada atau tidak inventory-nya ya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi dari ciri-ciri continuously track changes, consistent, the perpetual inventory systems provide a continuous record of the balances in both the inventory account and the cost of goods sold account ya. Jadi ada continuous record ya. Nah, itu ciri dari secara konseptual terkait dengan perpetual. Apa? Continuously tracking. Nah, setiap kejadian as they occur kita akan track changes. Kemudian debited to inventory kita akan lihat yang ketiga ciri dari perpetual system ya. Bagaimana dengan periodic system ya?